Terima kasih Pak Doni untuk pencerahannya di sore hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin ini hal yang baru ya, pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kami siap membantu untuk menyelesaikannya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Izin Bu Ajeng. Ya, ini Bu Genuk ya. Iya Bu. Oke, Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang dari KPKNR Malang, dari wilayah maupun Pak Wirawan dari PIP. Semoga semua selalu sehat. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak dari KPKNR Malang, saya mau mohon petunjuk ini. Anissa kan, Koperasi Anissa Kota Batu di tahun 2021 kemarin sudah ikut lelang, satu anggota saja. Tapi kan yang waktu itu karena dadakan, jadi kami hanya menyerahkan foto dan segala macam gitu ya, foto barang-barang dan sebagainya. PIP nih yang ngatur semuanya Ibu. Kemudian kalau sekarang kami anggota kami harus mendaftarkan masing-masing seperti yang kemarin saya matur sama Bu Ajeng, kayaknya masih juga belum siap Ibu. Jadi mohon petunjuknya. Kalau Anissa yang maju berarti NPWP, rekening dan sebagainya bisa atas nama Anissa gitu ya. Saya tadi lihat ada yang atas nama kelompok atau bisa begitu ya. Mohon petunjuknya Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, monggo Pak Doni. Baik, ini mungkin kebetulan narsumnya saya sama Mas Ferry. Mas Ferry kebetulan pejabat lelang yang baru di KPKNR Malang. Monggo Mas Ferry bisa menanggapi tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ferry Suryanto. Kali ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Genuk ya? Genuk. Saya Bu Genuk dari Anissa Batu, Pak Ferry. Iya, jadi gini Bu, kalau misalkan anggota yang mungkin mungkin perorangan terkait masalah NPWP, terus pemahaman terhadap teknologi itu mungkin terbatas ya. Jadi kalau seperti arahan dari disampaikan tadi Pak Doni untuk mengisi form permohonan dan lain sebagainya mungkin akan kesulitan. Tapi kalau misalkan dari koperasi itu ingin mengakomodir menggunakan nama koperasi untuk melakukan permohonan, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting kan gini, maksudnya dari pelaksanaan lelang ini kan KPKNL selaku bagian dari pemerintah mendukung program peningkatan ekonomi nasional, itu berusaha bagaimana caranya untuk produk-produk UMKM ini bisa terpasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Sedangkan yang mengajukan tidak harus real pemilik barangnya. Kalau misalkan ada koperasi sebagai wadah untuk menjembatani kebutuhan atau kepentingan dari anggotanya, tidak masalah. Saya kira tidak masalah. Tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi tinggal pengisian data yang di form-form tadi itu yang berubah jadi pakai namanya Anissa dan nomor rekening dan nomor NPWP-nya punya Anissa gitu ya Pak Ferry? Iya betul Bu. Jadi yang maksud Ibu Gunung mungkin anggota ini punya barang-barang yang ingin dipasarkan, tapi karena keterbatasan, kalau misalkan menggunakan user ID dari Koperasi Anissa itu tidak masalah, karena barang yang mau ditawarkan melalui lelang ini kan bukan barang-barang yang harus memiliki bukti kepemilikan semacam kendaraan, mobil atau tanah, kan bukan. Di mana ini adalah produk-produk UMKM yang
tidak ada bukti kepemilikannya. Kalau secara ini hanya barang bergerak biasa seperti itu, Ibu Bunda. Iya Pak, jadi barang-barang dagangan aja, barang hasil karya UMKM kami gitu Pak. Izin menambahkan, Bu Geno, memang seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, informal yang kemarin, memang di sini Koperasi Anissa bisa sebagai koordinator ya Bu dari beberapa pelaku UMKM. Jadi kan mungkin nanti dari koperasi itu barangnya mungkin ada berbagai macam craft atau mungkin produk ya Bu. Itu monggo saja. Jadi nanti yang bertanggung jawab ke pelaku UMKM adalah dari ketua koperasi itu. Jadi Ibu yang hafal itu punya A, punya B, punya C apa aja. Jadi kalau ke kami satu atas nama dari Koperasi Anissa. Tapi kalau yang bertanggung jawab ke anggota itu yang dari koperasi. Jadi Ibu nanti harus mempunyai data. Nanti misalkan dari yang diajukan lelang produk siapa yang laku, itulah nanti yang Ibu harus mempertanggungjawabkan ke anggotanya. Kalau kami akan mempertanggungjawabkan ke Koperasi Anissanya, andai kata itu ada yang laku lelang. Seperti itu Bu Geno. Baik Ibu, terima kasih, cukup jelas. Nanti kalau ada kurangnya, kami masih kurang tahu lagi. Ya, mohon Ibu Ajeng tidak keberatan saya ganggu. Jadi monggo suatu saat kalau memang ini waktunya memang terlalu mepet dan mendesak ya, suatu saat Ibu datang ke kantor untuk membentukkan pendampingan bersama beberapa anggota, kita janjian dulu nanti kita bantu untuk mengedukasi gitu Bu Geno. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin ada yang ingin mengajukan lagi pertanyaan? Monggo, dipersilakan. Untuk jumlah barang mungkin dari Pak Doni atau Pak Ferry bisa menyampaikan kira-kira ada batasan tidak ya untuk pengajuannya? Mungkin saya ingin berbagi pengalaman ya untuk kenapa penggunaan web lelang.go.id ini menjadi salah satu pilihan untuk melakukan pemasaran produk-produk UMKM atau kalau dalam hal ini UMKM, kalau misalkan dari Bapak Ibu peserta di sini memiliki barang-barang yang walaupun itu bukan produk UMKM tapi ingin dipasarkan, bisa juga. Jadi kepemilikan user ID lelang, user lelang itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Saya pengalaman bahwa saya pernah ketika saya di kantor lama itu ada perorangan memiliki mobil. Mobil itu sudah memang ini secara barang ini memang barang limited ya, barang limited. Makanya kalau bisa produk-produk UMKM yang ingin dipasarkan melalui lelang itu adalah produk-produk yang spesial. Maksudnya spesial ini dari segi jumlah itu tidak banyak dan dari segi kualitas bagus. Jadi jangkauan lelang.go.id ini adalah seluruh Indonesia. Misalkan orang dari luar Jawa ingin mendapatkan produk-produk khas dari wilayah kerja KPKNL Malang, misalkan khas dari Tulung Agung, dari Malang, dari Batu, dan sekitarnya, itu orang-orang yang berada di luar Jawa itu tidak harus ke Malang untuk membeli barang tersebut, di mana untuk akomodasi dan transportasinya pasti nggak sesuai. Jadi melalui lelang.go.id ini, apabila UMKM Bapak Ibu di sini memiliki barang-barang yang memang secara kualitas dan jenisnya ini merupakan limited, menurut saya lelang.go.id adalah pilihan yang sangat tepat. Ambilkan contoh, saya pernah ada orang memiliki kendaraan kuno, kendaraan tua. Itu ditawarkan dengan harga 45 juta rupiah di lelang.go.id sebagai barang perorangan. Karena lelang ini adalah harganya itu naik-naik,
laku dengan harga di atas 600 juta. Jadi limitnya 45 juta, tapi ditawarkan melalui lelang .go.id, harganya bisa naik sampai hampir 10 kali lipat, lebih dari 10 kali lipat. Karena apa? Karena barang itu limited. Jadi untuk barang-barang yang saya sarankan untuk ditawarkan melalui lelang .go.id adalah barang-barang yang memang produk-produk spesial dari UMKM di masyarakat yang limited dan secara kualitas bagus. Jadi harganya insya Allah kalau memang itu barangnya memang unik, itu harganya bisa sangat maksimal seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ajeng. Jadi untuk barang bebas ya, tidak. Jadi produk UMKM semua dan utamanya yang spesifik ya. Kalau Ibu punya dari produk UMKM-nya itu punya koleksi-koleksi yang limited, misalnya kayak seperti sebelumnya itu ada kalung, itu tidak ada di pasaran kan gitu. Kalau kalung produk aksesoris itu. Nah, kemudian kalau jumlah barang memang tidak dibatasi ya. Misalkan tapi ini ada sekedar saran aja ya. Jadi di sini ada jenis barang itu bisa juga mungkin produk makanan misalkan, tapi ketentuannya bahwa kalau untuk diikutkan lelang itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara mutu. Jadi tidak lekas busuk, tidak lekas hancur, dan aman ketika pada proses pengiriman oleh pihak pelaku UMKM jika produknya laku. Itu yang harus di ini. Jadi kalau mungkin ini saya ini memang di tahun sebelumnya kita belum begitu untuk sisi makanan. Tetapi ternyata pelaku UMKM ini banyak dari sisi produk makanan. Itu yang kita mungkin ini bisa kita fasilitasi untuk melalui lelang UMKM. Tapi ada triknya, tipsnya bahwa jangan dijual satuan, cuman satu bungkus keripik harganya 20.000 di lelang. Itu ribet banget dengan cara pengajuannya. Tapi saya sarankan untuk dibuat paket. Jadi misalkan kalau satu jenis aja, tulis aja satu paket keripik kentang, isinya 5 bungkus. Kan jadi 100.000 kan begitu. Tapi kalau cuma jual satu bungkus aja terlalu ribet dengan proses pengajuannya. Tetapi jika Bapak Ibu punya beberapa produk makanan, misalkan ada keripik kentang, ada keripik nangka, ada keripik pisang, itu bisa di mix ya. Jadi satu paket terdiri dari keripik kentang, keripik ini harga sekian. Itu yang arahan dari saya jika itu terkait makanan. Itu kalau makanan kering. Bagaimana kalau makanan basah? Nah, itu juga mengandung resiko kan ketika harus pengirimannya ke lokasi. Itu yang ditakutkannya ketika yang beli itu dari Papua. Nah, untuk ke sana pengiriman makanan terlalu jauh. Itu makanya mungkin di pengumumannya mungkin ya Pak Ferry nanti bisa disampaikan juga mungkin, atau kalau saya kurang lebihnya ini. Jadi mungkin hanya untuk lokasi kota-kota tertentu aja yang bisa dijangkau dengan pengirimannya, itu yang mungkin juga harus dicantumkan kan gitu. Karena ini nanti juga kaitannya ada dengan mekanisme pengiriman barang, itu yang menjadi kewajiban dari pelaku UMKM ketika ada objek yang laku lelang. Itu mungkin Pak Ferry bisa menambahkan. Jadi kalau menurut saya ya, kalau gini, untuk lelang UMKM kita mungkin bisa berpikiran begini. Kita tidak membatasi jumlah barang. Bahkan kalau memungkinkan, misalkan produk makanan yang mungkin secara daya tahan itu relatif lebih lama, dan produk UMKM itu memang mampu menghasilkan produk makanan yang, misalkan makanan kering yang daya tahannya bisa sampai di atas 1 bulan, itu bisa saja produknya banyak sekali. Dilajukan lelang dengan kuantitas misalkan keripik nangka atau keripik apel dengan jumlah 1 ton atau 2 ton atau 10 ton. Itu memungkinkan saja kalau di lelang.go.id. Karena kenapa? Bisa jadi ada pabrik, misalkan pabrik itu posisinya di Surabaya atau di Jakarta, di Tangerang, di mana wilayah-wilayah industri itu berada. Ketika mereka mendapatkan produk makanan berupa keripik, keripik keripik apel ya, keripik apel dengan kuantitas misalkan 10 ton, mereka bisa melakukan
produksi untuk packing makanan yang 10 ton yang misalkan dari UMKM di Malang ini hanya baru berupa curah, belum dibungkus. Pabrik tersebut misalkan di wilayah industri Karawang sana. Wah, ini proses bisnis untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan bahan baku makanan keripik, keripik apel jumlah 10 ton. Mereka bisa packaging dengan berat misalkan dikasih merek dengan nilai nilai beratnya misalkan per saset itu per pieces itu 100, karena kan mereka bisa membuat banyak sekali dan itu menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Sekarang kalau misalkan UMKM di Malang bisa menghasilkan 1 bulan itu misalkan 1 ton aja kerupuk apel, apa mungkin dari UMKM itu datang ke Jakarta ngecer itu ke pabrik-pabrik, saya punya nih 1 ton, kan nggak mungkin. Tapi ketika kita tayangkan di lelang.co.id, UMKM koperasi apa di Malang ini menghasilkan setiap bulan 1 ton keripik apel. Ada pengusaha-pengusaha lelat misalkan ada pengusaha-pengusaha yang di seluruh Indonesia atau di kota-kota besar melihat lelang.co.id yang tadinya pengen cari tanah, tapi melihat ada penawaran 1 ton keripik apel, mereka akan beli 1 ton keripik apel karena ada potensi keuntungan di situ. Jadi untuk masalah misalkan ada koperasi di wilayah kerja KPKN Malang yang memiliki kemampuan produksi sebesar itu, entah itu rumah tangga atau gabungan dari rumah tangga, tapi yang jelas standar produk atau standar mutunya juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu. Jadi dari jumlah segi kuantitas yang tadi kalau misalkan Bajeng menyampaikan 1 bungkus, 2 bungkus, kenapa kita tidak tingkatkan aja 1 ton, 2 ton, 10 ton seperti itu. Itu menurut saya ini berarti. Iya, karena KPKN tidak pernah membatasi. Jangankan barang yang berwujud, KPKN bisa melelang barang yang tidak ada wujudnya, itu bisa dilelang oleh KPKN. Gitu, seperti apa itu Pak, tidak ada wujudnya? Ya, barang yang tidak ada wujudnya, misalkan sewa lahan parkir, itu kan nggak ada wujudnya, Bu. Oh iya. Iya, itu bisa dilelang. Dulu saya di kantor lama saya, itu saya memproses, menggali tentang potensi sewa lahan parkir. Dan itu menghasilkan pendapatan bagi Pemda itu yang luar biasa. Dalam 1 tahun itu Pemda untuk beberapa ruas jalan itu bisa menghasilkan sampai dari ratusan sampai miliaran rupiah. Jadi memang secara ini lelang.co.id sepertinya memang ribet, tapi ada potensi di situ karena apa? Jangkauan pasar dari dari orang yang menggunakan lelang.co.id ini sangat luas sekali seluruh Indonesia. Ya mungkin kita karena kita pemerintahan ya mungkin tidak akan sebagus atau secepat pelayanan dari toko online yang memang sudah ada sekarang. Tapi secara pasar kita juga memiliki pasar untuk memasarkan barang-barang kita. Ya kita kalau misalkan memang nggak pengen main kecil-kecilan, kenapa kita nggak main besar-besaran sekalian seperti itu. Jadi ya itu sebagai salah satu alternatif lah kita untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonominya seperti itu. Ya, saya kira itu Bu Ajeng. Ya, terima kasih Pak Ferry untuk informasi terbaiknya. Jadi untuk kegiatan lelang tidak terbatas pada produk-produk craft ya atau bentuk-bentuk barang ya, tapi di sini makanan juga sudah bisa difasilitasi melalui lelang. Kemudian mungkin ini kan untuk mempersiapkan kegiatan gebyar lelang ya Pak Ferry, itu kan tanggal 24 Maret nih. Apa yang kira-kira harus disiapkan ibu-ibu untuk pengajuan lelangnya? Jadi kalau sampai ke hari H lelang itu membutuhkan waktu berapa lama? Paling nggak kita membatasi ibu-ibu seharusnya mengajukan untuk permohonan lelangnya itu sekitar tanggal 10, kemudian kita verifikasi, kemudian kita umumkan supaya pada tanggal 24 itu kegiatan gebyar lelangnya itu ramai oleh pelaku-pelaku UMKM. Mungkin kiranya Pak Ferry. Karena kita ini untuk memperingati 114 tahun keberadaan lelang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi kita ada program lelang UMKM, Bu. Jadi kalau memang dari peserta di sini di Society Zoom ini ada yang memiliki barang dan ingin dimasukkan dalam acara gebyar UMKM tersebut,
proses permohonan lelang. Ini karena kita sebenarnya pengen memangkas ya Bu, memangkas proses permohonan itu semudah dan segampang mungkin, se-friendly mungkin. Tapi kembali lagi, kami adalah instansi pemerintahan di mana segala sesuatu yang kami lakukan itu ada aturan dan ada aturan-aturan yang membatasi, dan karena ini aturan itu masih berlaku, ya mungkin ke depannya aturan mungkin bisa direvisi untuk lebih memudahkan mempercepat pelayanan-pelayanan produk-produk UMKM. Cuman yang sekarang berlaku masih peraturan yang lama. Jadi dari proses pengajuan permohonan lelang sampai dengan proses pelaksanaan lelangnya itu memakan waktu kurang lebih 10 hari kalender. 10 hari kalender. Itu dari, ya bisa kurang, tapi minimal itu 6 hari. Minimal, paling cepat itu 6 hari. Kalau kurang dari 6 hari, maka kami selaku regulator dan operator dari proses lelang ini akan melanggar aturan yang ada. Karena regulasinya untuk permohonan lelang barang bergerak itu adalah 5 hari. Paling cepat itu 5 hari dari proses pengumuman sampai dengan proses pelaksanaan lelangnya. Gitu. Terus untuk pengajuan lelangnya itu bisa dilakukan dari sekarang. Bisa dilakukan dari sekarang. Dan ketika produk-produk yang sudah diajukan lelang, kalau bisa di-keep ya Bu. Ya Bu, jadi maksudnya diamankan. Tapi kalau memang itu produk massal dan banyak, ya mungkin bisa. Tapi kalau barang yang diajukan lelang itu adalah memang produk-produk yang terbatas dan spesifik, mohon ketika sudah diajukan lelang untuk barang tersebut di-keep. Diusahakan jangan sampai dijual atau rusak, tidak sesuai dengan fotonya. Karena di mana di sini ada istilahnya surat pernyataan menguasai barang, dan jadi untuk untuk memastikan bahwa yang dibeli oleh pemenang lelang atau yang didapatkan oleh pemenang lelang melalui web lelang.id sesuai antara fisiknya dan sesuai juga antara fisik dengan fotonya, seperti itu. Saya kira itu. Jadi untuk permohonan lelang bisa dilakukan mulai dari sekarang dan paling lambat mungkin sekitar minggu depan. Paling enggak minggu depan sudah masuk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu berkeinginan ikut lelang, paling enggak tanggal 10 itu sudah mulai. Tanggal 15 Bu, nawar nih. Nawar. Ya, dengan menawar itu segala kesiapan dokumennya Ibu sudah siap gitu loh ya. Sudah Ibu, tinggal pengeditan foto-foto saja Ibu. Makanya Bu Genuk sudah siap ini untuk ikut. Ya, alhamdulillah. Terus mohon izin Pak Ferry, belum terinformasikan juga, jadi pasca nanti pelaksanaan lelang, ketika ada yang laku, apa saja yang menjadi kewajiban dari Bapak Ibu pelaku UMKM ini jika barangnya laku? Salah satunya itu mekanisme pengiriman barangnya, kemudian terkait biaya lelang, adakah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM ini jika sebagai peserta lelang, pemohon lelang? Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya ya, seharusnya ketika UMKM ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional ya, dan kita yang sangat terhantam berat sekali ketika badai COVID dan ini ditingkatkan eksistensinya, itu harusnya nol, tidak ada biaya sama sekali harusnya. Cuman ya kembali lagi bahwa kita instansi pemerintah masih ada regulasi yang masih berlaku sampai dengan hari ini. Jadi untuk produk-produk lelang UMKM yang laku nanti akan dikenakan namanya biaya lelang biaya lelang penjual. Itu yang berupa PNBP. PNBP kita setorkan ke kas negara, itu besarnya adalah 1,5% dari harga pokok lelang. Jadi misalkan produk Ibu ditawarkan dengan harga 500.000. Ternyata
ketika dilelang harganya lakunya 1 juta. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik barang itu bukan 1,5 kali 500.000 lah. Saya kan nyawarinnya 500.000, berarti harus 1,5 kali 1,5% kali 500.000, tapi 1,5% kali 1 juta. Jadi harga yang terbentuk berapa? Itu dikalikan 1,5%. Itu sebagai PNBP dari kami, dari pelayanan kami. Jadi untuk saat ini regulasinya masih berlaku bahwa untuk permohonan lelang UMKM itu masih dikenakan biaya lelang penjual sebesar 1,5%. Kalau laku, kalau misalkan tidak laku ya tidak ada biaya sama sekali, seperti itu. Kalau misal tidak ada kenaikan nih Pak Ferry, dari 500 laku 500 kan gitu. Wah, kok tambah rupiah kalau dipotong 1,5%. Nah, ada tipsnya bahwa include-kan aja 1,5% itu di harga pokok sebenarnya. Bisa nggak seperti itu Pak Ferry? Supaya tidak mengurangi dari pokoknya dia sendiri sebenarnya. Jadi ketika dijual harga pokok itu sudah termasuk perkiraan dia harus mengeluarkan biaya lelang itu. Ya. Sebenarnya bisa. Kalau secara aturan lelang bisa. Tapi kembali lagi, kita menggunakan aplikasi. Ya, kita menggunakan aplikasi. Jadi secara aplikasi kayaknya belum mengakomodir hal itu. Dan mungkin ini menjadi suatu usulan yang bagus ya. Yang usulan yang bagus kepada mungkin untuk tim ahli IT pusat, bahwa bagaimana kalau misalkan harga yang terbentuk tersebut itu sudah termasuk dengan biaya lelang penjual yang sebesar 1,5%. Tapi untuk aplikasi sekarang itu belum bisa seperti itu. Dari ininya saja, dari penjualnya aja sudah diperhitungkan gitu. Misalkan harga 500, nanti kurang lebih kayak dipungut biaya lelang 1,5%, yaitu misalkan kalau tadi 500 jadi 500 berapa itu kali 1,5%-nya. Jadi mungkin 520 akhirnya. Ya, ditambahi gitu, tambahi. Aja. Jadi tidak akan mengkurangkan dari pokok ibu sendiri sebenarnya untuk biaya produksinya. Mungkin itu ya. Ya usulan bagus sih dari Bu Ajeng, tapi ya nanti ini mungkin ya kita karena kita juga sebagai masih sesuai regulasi, tapi dengan usulan ini kan siapa tahu kebetulan ini ada sedikit sedikit bocoran bahwa petunjuk pelaksanaan lelang sedang proses proses penggodokan ya untuk direvisi. Mungkin bisa jadi usulan Bu Ajeng ini menjadi usulan yang sangat bagus yang memudahkan pelaku-pelaku UMKM untuk ya mendapatkan pelayanan yang maksimal lah dari pemerintah supaya lekas pulih kembali seperti sedia kala. Baik, yang penting Bapak Ibu tidak rugi lah kalau menjual melalui lelang, intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Saya Bu Ajeng. Iya, Naning ya. Iya, saya Bu. Maaf tidak menyalakan kamera Bunda. Ya, lagi monggo. di luar. Saya mau tanya ini Bunda, seperti kaitannya dengan Bu Ajeng itu tadi Bu Ajeng sampaikan berkaitan dengan biaya kirim. Untuk biaya kirim itu bagaimana Bunda? Apa itu dibebankan ke kami atau dibebankan ke pembeli? Kalau misalnya dibebankan ke kami, apa boleh kita include-kan seperti biaya lelang itu tadi? Terima kasih Bunda. Silakan Pak Ferry. Kewajiban biaya kirim? Ya, kewajiban biaya kirim itu bisa dibebankan kepada pemenang lelang. Jadi gini, ketika pemenang lelang itu memenangkan barang-barang yang dilelang, harga yang dibayarkan belum termasuk biaya kirim. Makanya nanti dari pihak penjual atau UMKM itu ketika misalkan untuk barang tersebut sudah dimenangkan dan mendapatkan data pemenangnya, misalkan posisinya di kabupaten mana atau di kota mana. Nah, nanti pihak UMKM bertanggung jawab untuk menentukan berapa biaya kirimnya ke kota pemenang tersebut apabila pemenang tersebut menginginkan barang tersebut dikirimkan ke sana. Jadi
nanti kami dari KPKNL bisa menyampaikan kepada pemenang lelang, kalau misalkan ingin dikirimkan ke sana, penambahan biaya pengirimannya sebesar sekian, seperti itu. Jadi tetap biaya pengiriman itu dibebankan kepada pemenang lelang, tidak dibebankan kepada UMKM. Karena kalau dibebankan ke UMKM, enggak. Ya kalau misalkan kenaikan harganya signifikan, misalkan biaya produksinya 200.000, di lelang limitnya 500.000, harganya laku 1 juta, mungkin dari pihak UMKM tidak masalah mengirimkan dibebani biaya kirim. Tapi kalau misalkan harga sudah biaya produksinya 200.000, di lelang limit 250, lakunya kok cuma 250, dibebani biaya kirim ya nggak jadi gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi tetap bahwa biaya kirim itu tetap dibebankan kepada pemenang lelang. Karena bisa jadi seperti ini, Bu. Pemenang lelang ternyata domisilinya juga pemenangnya itu ada di Malang juga, gitu kan. Jadi nggak perlu dikirim kemana-mana. Nah, jadi menjadi opsional gitu kan, menjadi opsional. Kalau misalkan dibebankan kepada UMKM atau dibebankan ke KPKNL malah nggak mungkin juga, karena dari mana anggaran KPKNL untuk menanggung biaya kirim kan. Jadi kembali lagi Bu, bahwa untuk biaya kirim itu nanti besarannya berapa ditentukan oleh UMKM, tapi yang menanggung adalah dari pihak pemenang lelang, seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam include harga lelang, itu kembali lagi regulasinya belum mendukung. Regulasi secara aturan, Bu, secara aturan. Karena apa? Karena aturan untuk biaya lelang dan lain sebagainya itu ada di peraturan presiden. Kami di KPKNL tidak bisa ngotak-ngatik peraturan presiden semudah itu, seperti itu. Karena masuk ke undang-undang peraturan pemerintah tentang pendapatan negara bukan pajak. Jadi belum bisa untuk misalkan harga lelangnya misalkan 500.000 sudah termasuk biaya lelang penjual dan ongkos kirim, itu belum bisa. Kami belum bisa menentukan memasukkan itu untuk menjadi dimasukkan ke pokok lelang, include itu bisa, karena untuk biaya kirim juga kan sangat-sangat bervariasi tergantung dari jauh dekatnya pemenang lelang dengan di mana objek barang tersebut. Jadi untuk perhitungannya atau formulanya pembebanan biaya kirim akan sangat sulit. Bisa jadi biaya kirim dari Malang ke Tulungagung mungkin murah, tapi kalau pemenangnya orang Jayapura, biaya kirimnya kan banyak, seperti itu. Jadi nanti malah pokok lelangnya habis kepotong buat biaya kirim, nanti UMKM-nya dapat apa gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk biaya kirim itu menjadi tanggung jawab dari pemenang lelang, besarannya nanti yang menentukan adalah UMKM, dan untuk usulan bahwa pokok lelang itu sudah termasuk biaya kirim itu belum bisa diakomodir karena besaran biaya kirim yang sangat bervariasi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin perlu ditambahkan ya, mungkin memfasilitasi dari pertanyaan Bu Ratnaning sih. Kan informasi terkait pemenang lelang itu kan adanya di KPKNL ya. Kan terinfokan nanti ke pemohon lelang bahwa yang menang ini saudara A, alamatnya ini nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi untuk komunikasi lebih lanjut terkait pengiriman barang itu komunikasi antara posisi pemohon lelang dengan pemenang lelang. Seperti itu ya Pak Ferry? Iya Bu, jadi nanti ketika proses pelaksanaan lelang dan pembukaan penawaran itu akan ada detail pemenangnya, tidak hanya detail pemenang, detail penawaran, berapa jumlah penawaran yang masuk, nilai penawarannya berapa saja, kapan menawarnya, dan siapa-siapa yang menawar, itu ada datanya. Nanti ketika proses pelaksanaan lelang itu sudah dilaksanakan dan dibuka, itu data tersebut akan kita sampaikan pastinya kepada pemohon lelang, dalam hal ini kepada UMKM. Data dari pemenang produk UMKM yang dilelang melalui KPKNL itu akan kita serahkan. Ada juga nomor HP yang bisa dihubungi. Tapi kalau misalkan untuk masalah pembayaran tetap masih melalui KPKNL, tidak bisa melalui langsung ke rekeningnya UMKM, karena ya seperti KPKNL kan tetap bertanggung jawab terhadap proses pelunasan dari
pelunasan dan pembayaran dari produk-produk yang dilelang. Ketika pemenang lelang tersebut melakukan pelunasan tetap harus melalui KPKNL terlebih dahulu. Karena apa? Karena KPKNL memiliki tanggung jawab untuk melakukan pungutan biaya lelang. Jadi data dari pemenang lelang lengkap, bahkan sampai KTP-nya nanti akan kita sampaikan kepada pemohon lelang, dalam hal ini UMKM, dan untuk besaran dari biaya kirimnya bisa dari UMKM, bisa langsung dikomunikasikan dengan pemenang. Kalau misalkan ingin langsung dikomunikasikan dengan pemenang. Jadi tanpa melalui KPKNL. Tapi proses dari pelunasannya, terus pengiriman hasil lelangnya kepada UMKM itu tetap masih melalui rekeningnya KPKNL. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry.